Memasuki jam tidur, Scott dan istrinya membawa Nick kecil untuk tidur ke kamar Nick. Sementara Scott dan istrinya masih ngobrol dulu tuh di ruangan keluarga. Dia masih ngebahas soal Michael. Di kamar tidurnya Nick, tiba-tiba Michael menghubungi dengan radio panggil antar ruangan. Nick? Hey, little Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you if you do. Now, don't be scared, Nick, okay? Listen to me, and we can defeat those monsters, all right? Okay, so these monsters might look surreal. Don't look at them too long, or you'll feel weird and see creepy things. When you do, turn on your desk lamp next to your bed. You'll feel safe there. Michael ingin membantu Nick karena dia tahu para animatronik itu sudah bangkit dan ingin menangkap semua keluarga dari Scott. Michael pun memberitahu Nick cara-cara untuk menghindari animatronik itu. Intinya sih kita dilarang untuk menatap animatronik itu terlalu lama karena bisa berakibat fatal. Michael hanya bisa membantu sejauh itu karena Michael juga merupakan bagian dari makhluk kuno itu yang sedang merasuki animatronik. Sesuai saran Michael, Nick harus waspada terhadap tanda-tanda kalau para animatronik itu datang supaya nggak terlihat langsung oleh animatronik. Dan menurut Michael, Nick harus bertahan sampai jam 6 pagi baru monster itu akan hilang. Sesuai dengan game FNAF ya. Di ruang keluarga, Scott pamit dari istrinya untuk mengecek anak-anak mereka di kamarnya. Karena Scott ini merasa khawatir dengan kehadiran Michael di rumah itu. I just gotta go make sure one more time nothing's wrong, alright? I'll be right back. Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. What was that? Saat istrinya sendirian di ruang keluarga, Freddy dan Foxy juga mulai menuju ruang keluarga untuk mencoba meneror istri Scott. Lagi-lagi Michael membantu keluarga itu dengan menghubungi istri Scott dengan radio panggil. Di situ Michael menjelaskan kalau istri Scott dalam bahaya karena ada beberapa monster berbentuk animatronik akan datang ke ruang keluarga, tempat di mana istri Scott sedang berada sendirian. Michael sempat meminta maaf pada istri Scott karena ini kesalahan dia dan dia tidak bisa membantu banyak. Ma'am, I am very, very sorry. This is all my fault. You need to stay calm. I'll try to help you through this. Just please listen to me very carefully. What? Yang hanya dia bisa bantu adalah dengan cara mengubah TV di ruang keluarga itu menjadi monitor yang bisa melihat sudut pandang dari para animatronik. Jadi istri Scott tahu kapan para animatronik itu akan datang. Intinya sama, kita nggak boleh sampai bertatapan langsung dengan para animatronik, jadi harus bersembunyi ketika mereka muncul. Terakhir, si Michael meminta untuk istri Scott bertahan sampai pagi di ruangan itu karena sangat tidak aman jika keluar dari ruangan keluarga. Istri Scott sempat curiga kenapa Michael bisa mengetahui semua hal ini. Bahkan Michael tahu nama Scott, padahal Scott tidak pernah menyebutkan namanya di depan Michael. I don't understand. What is even happening? How do you know all of this stuff? Wait a second. How do you know my husband's name? I was there when he found you, Michael. He never said his name. How do you know? Michael? Tapi di situ Michael hanya terdiam dan teror pun dimulai bagi istri Scott. Sesuai saran dari Michael, kita yang bermain sebagai istri dari Scott harus tetap mengawasi TV monitor supaya tahu kapan mereka datang dan segera bersembunyi sebelum para animatronik itu membuka pintu. Jangan sampai kelihatan mereka. Dan menurut Michael dia harus bertahan sampai pukul 6 pagi baru monster itu akan hilang. Kembali ke kamar Nick tidak mampu lagi melawan atau mengatasi rasa takutnya karena dia hanya seorang bocah ya. Akhirnya dia berteriak karena ketakutan. Nick? Nick! Fuck. What is happening? This isn't real. This isn't real. I'm just dreaming. None of this is real.
God. Freddy? Freddy? What are you doing? What are you, Freddy? No! Oh God! No. What is this? Help! Somebody help! Mel? Nick? Anthony, Sam, where are you? What is going on? Dan kemudian dia pergi ke dalam ruangan kantornya karena itu satu-satunya ruangan yang bisa dia temukan. Di situ ada sebuah tulisan dari Michael yang intinya adalah semua monster sudah menguasai rumah dan Scott hanya bisa bertahan sampai pagi di ruangan ini jika mau selamat. Michael juga memberikan senter ajaib milik Scott yang bisa membuat takut para animatronik. Scott pun harus berjuang dengan memonitor pergerakan para animatronik seperti di game ciptaannya yaitu FNAF. Di ruang keluarga, istri Scott yang khawatir dengan Scott dan anak-anaknya pergi mencari mereka dan bermaksud membawa mereka pergi dari rumah ini. Tapi istri Scott hanya bisa menemukan anak-anak mereka aja tanpa bisa menemukan Scott. Mereka pun keluar dan memanggil bantuan kepada 911. Kembali ke Scott di kantornya, Scott tersadar kalau ternyata waktu tidak berjalan di rumah ini. Ini artinya kalau dia bertahan terus-terusan itu nggak akan ada habisnya karena waktu tidak berjalan. Scott harus mencari dan menyelamatkan anak istrinya lalu membawanya pergi dari sini karena udah nggak ada jalan lain. I can't stay put here. I need to fight for my family. Oh God, they must be so scared. He's gone. Tanpa dia ketahui kalau anak istrinya itu sebenarnya udah keluar dan hanya dia sendirian aja di rumah itu. Scott mencari ke seluruh rumah sampai ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, dia malah menemukan komputer miliknya yang sedang menyala. Dan di layar muncul sesuatu yang aneh. Scott di situ sangat bingung dan marah kenapa ciptaannya itu bisa bangkit dan meneror keluarganya sendiri. Why are you doing this to us? Why? Just leave us alone, you monsters! I created you. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy? How is this happening? What are you? You are not them. You're just using their faces. What are you? You are creation. I'm sorry. Tiba-tiba Michael datang dan menghajarnya dari belakang hingga Scott pun tidak sadarkan diri. Saat tersadar, Scott sudah berada di loteng rumahnya dengan tangan terikat ke kursi. You've prolonged this for too long, Scott. They're barely holding themselves together. Why? I have been a good man. We've been good people. Why have you demons come to torture me and my family? Di situ dia berbicara dengan Michael lewat radio. Yang intinya adalah sang makhluk kuno yang sedang mengambil alih tubuh Michael berterima kasih pada Scott atas ciptaannya. Dan makhluk kuno berencana mengambil alih tubuh Michael bersama dengan animatronik ciptaannya. Para animatronik itu sedang menuju ke tempat Scott berada karena sepertinya para animatronik itu memiliki dendam pribadi pada Scott. Mungkin karena Scott membuat mereka di game, tapi di cerita dalam game itu para animatronik itu dihancurkan. Sekali lagi Scott harus bertahan hidup dengan mengandalkan monitor seperti di game FNAF ciptaannya. Ini mungkin juga si Michael Smith ini ingin Scott untuk merasakan secara langsung diteror seperti di dalam game. Seperti apa yang dialami oleh si Michael Smith atau Mike Smith yang menjadi satpam di game FNAF. Jadi seperti ada dendam pribadi juga dari si Michael ya. Para makhluk kuno yang menjelma sebagai animatronik itu mulai membakar rumah untuk menghancurkan semua data tentang FNAF sehingga para makhluk kuno itu bisa menggunakannya sesuka hati. Rumah Scott pun perlahan mulai runtuh di lahap api dan Scott masih terjebak di atas loteng itu. Dia hanya bisa berharap keluarganya bisa selamat keluar dari rumah itu, cuman itu yang dia inginkan. Lalu tiba-tiba ada orang dengan seperti udah terbakar gitu yang diduga kemungkinan ini adalah Michael. Dia datang dan mengambil alih tubuh Scott.
Keluarga Scott yang menunggu di luar kebingungan dan Scott pun keluar. Namun ada keanehan pada Scott karena tiba-tiba suaranya menjadi seperti robot gitu. It's all that matters. Daddy, no! You are Oh my safe. god, oh my god! It's all that matters. You are safe. It's all that matters. You are safe. It's all that matters. You are safe now. That's all that matters. Keluarganya belum sadar kalau Michael sudah mengambil alih tubuh Scott. Dan itulah apa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2016 yang mengakibatkan rumah dari keluarga Cowton hangus terbakar. Dalam koran tanggal 16 Agustus 2016, 8 hari setelah kejadian itu, Scott Cowton yang udah bukan Scott Cowton asli membatalkan game lanjutan dari FNAF atau FNAF kelima. Ya karena udah bukan Scott yang asli ya, jadi nggak bisa bikin lanjutannya. Lalu beberapa tahun kemudian, rumah yang udah habis terbakar itu diperbaiki oleh Nick. Nasib keluarga yang lainnya ini nggak diketahui nih, apa mereka semua hidup, bahagia, sejahtera atau udah nggak ada, nggak tahu juga ya. Yang bisa kita lihat di koran adalah berita kematian seorang pria di rumah yang baru saja diperbaikinya. Jadi kemungkinan besar itu adalah berita tentang kematian Nick yang baru kembali ke rumahnya, kan baru selesai diperbaikin tuh rumahnya. Jadi siapa pelakunya ya? Apakah para animatronik itu masih sembunyi di rumah itu dan mengincar Nick? Ya jujur aja saya masih belum bisa menemukan info tentang itu guys. Jadi sampai di sini dulu cerita dari game The Joy of Creation ini ya guys ya. Kemungkinan terjadi beberapa kesalahan dari cerita yang saya jelaskan di video ini karena emang dari si pembuatnya itu si Nixon tidak ada kejelasan soal cerita sebenarnya. Jadi para pemain dibiarkan berasumsi masing-masing berdasarkan fakta yang ada. Oke guys, mohon dikoreksi aja jika ada kesalahan ya. Kalau kalian punya teori lainnya atau kalian mau tanya atau request konten lainnya juga langsung aja tulis di kolom komentar. Oke guys, akhir kata tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye bye.